Rumah bakteri itu sebenarnya nomor satu adalah media biologis yang dipakai untuk pertumbuhan baik anaerobik ataupun aerobik bakteria sebenarnya. Mereka itu yang namanya media bakteri itu bermain namanya biolot. Biolot itu artinya jumlah ikan yang di dalam, jumlah karang yang di dalam, jumlah tumbuhan yang di dalam. Semua ini adalah biolot. Cara pemakaian di kolam ataupun di air laut ya. Jadi gue ngerekomendasikan dua media ini di kolam koi, air laut, aquascape, predator, apapun sih sebenarnya. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo semua, welcome back to Java Riff. Masih bersama gue Nico. Jadi hari ini gue lagi ada kesempatan untuk ngebahas sebuah produk yang gue pikir gue gak bakal bahas lagi sebelumnya. Jadi hari ini gue ngebahas yang namanya media bakteri. Oke, sebenarnya ini adalah salah satu contoh aja media bakteri yang ada di toko ya sebenarnya ya. Jadi di Java Riff itu kita megang beberapa brand of media bakteri. Salah satunya nomor satu mungkin bisa dikasih tahu stock shotnya. Satu ada Marine Pure, ada Neo Media dari Aquario, ada lagi Sikam Matrix dari Sikam. Terus kita ada megang Biohome. Oke, jadi di sini jualan Biohome juga. Habis itu kita ada Vivaria media bakteria. Vivaria sendiri ada mungkin 5 atau 6 macam media bakteri. Habis itu kita pernah ada jual Fluval dulu. Cuman udah nggak ada. Ehem sempat jual, nggak ada lagi kayaknya. Ada Mountain Tree ya kayaknya ya. Kita juga ada jual beberapa brand yang lain lah sebenarnya yang ternama di Indonesia sih. Jadi sekali lagi ini dua adalah sebuah sampel yang menurut gue salah satu yang paling worth buat kita obrolin hari ini. Jadi kita akan ngasih tahu dulu apa mengenai rumah bakteri. Oke. Nomor satu pertama kali kita ngomongin apa sih rumah bakteri. Rumah bakteri itu sebenarnya nomor satu adalah media biologis yang dipakai untuk pertumbuhan baik anaerobik ataupun aerobik bakteria sebenarnya gitu. Nah itu gunanya sebenarnya adalah untuk menjadikan sebuah tempat sebagai breeding ground ataupun multiplication area dari bakteri tersebut gitu sebenarnya. Nah bakteri ini banyakkan kita pakai, jadi gue nggak yakin 100% ya, tapi dulu itu yang gue tahu adalah Nitrogen Cycle tuh yang salah satu yang nemuin itu namanya Dr. Tim. Karena itu kita juga jual salah satu produk namanya Dr. Tim. One and Only adalah salah satu media cairan bakteri terbaik di dunia kata orang saat itulah gitu. Sampai sekarang juga masih dipikir seperti itu di air laut karena dulu dia tuh kerja di salah satu perusahaan besar dan dia menemukan apa artinya nitrogen cycle kalau nggak salah ya ceritanya. Jadi nitrogen cycle ini dijadikan menjadi sebuah patokan pertama, jadi landasan pertama untuk apa itu perubahan antara si amonia ke nitrat dan yang menjadikan akuarium ini ataupun air itu tidak lagi berbahaya untuk ikan kalian gitu. Nah media bakteri itu adalah sebuah breedingnya untuk bakteri-bakteri ini yang dibuat. Sampai sekarang bakteri ini akhirnya berevolusi menjadi sebuah strain yang luar biasa banyak. Yang dari cuman fotosintetik bakteria yang biasa kita ketemu di lapangan ataupun yang biasa dipakai di perudangan ataupun di perikanan yang bukan hias ya, maksudnya buat makanan. Dari fotosintetik seperti itu sampai akhirnya masuk ke strain-strain yang dipatenkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Sikam dan beberapa brand-brand yang lain untuk menjadikan dia punya bakteri itu berbeda daripada bakteri-bakteri yang lain di pasaran, oke? Nah cuman kali hari ini kita nggak ngomongin bakterinya itu, tapi kita hari ini ngomongin mengenai media, oke? Kelebihan dari masing-masing produk. Bedanya dari dua ini adalah sebenarnya penempatan sebenarnya guys, oke? Jadi saya kasih lihat dulu ya, sedikit ya. Buat kalian yang baru mengenal channel ini mungkin nggak tahu Marine Pure. Marine Pure kayak gini. Nanti mungkin ada stock shotnya Marine Pure juga. Yang satu ini terbuat dari glass ya. Dan yang satu ini terbuat dari yang namanya clay ya. Wah ini nggak kelihatan, mungkin nanti dikasih lihat aja sih barangnya. Oke, nah ngomongin perbedaannya dari dua ini. Nomor satu adalah ini sebelah kalian adalah Marine Pure, still rated the best media in the world for marine fish tank. Kenapa? Karena nomor satu media ini kelebihan dari Marine Pure adalah nomor satu adalah dia tidak hanya bisa menghandle aerobik, tapi juga bisa menghandle anaerobik. Kenapa? Karena dia punya tipe porositas itu adalah open flow porosity ya. Maksudnya open flow porosity itu jadi sebenarnya ditaruh dimanapun si air ini bisa masuk dari mana
dan keluar dari manapun tanpa adanya potensi clogging dari titik manapun. Kelebihan pertama itu. Kedua, karena tipe porositasnya yang dia luar biasa ini dan satunya yang sangat-sangat besar, dia bisa mencakup liter yang jauh lebih besar karena satu media ini bisa mencakup 1000 sampai 2000 liter air sebenarnya. Jadi di tank seperti ini yang besar ini kita cuma pakai 2, di tank 1,80 meter itu di sebelah sana tuh kita cuma pakai 1. Jadi saking besarnya ini media bisa menghandle dengan kapasitas seperti itu. Keuntungan yang lain adalah selain bisa menghandle anaerobik dan aerobik yang baik, Marine Pure ini tidak mengandung basically apapun ya yang berbahaya kepada akuarium kalian seperti sulfite, sulfur, produk-produk yang lain yang sebenarnya dangerous ataupun toxic yang bisa apabila dimasukkan ke akuarium kalian akan berbahaya ke ikan ataupun invertebrata yang lain gitu. Karena itu yang namanya reef tank itu sangat-sangat sensitif, di mana apabila dimasukin produk-produk yang lain itu tidak cocok ke mereka. Jadi this is not chemical product, tapi lebih ke arah scientific sama product valuation aja sih sebenarnya yang berbeda dia daripada yang lain. Oke. Kita ngomongin kelebihan dari si Marine Pure ya. Jadi nomor satu surface area besar, bisa menghandle bioload yang besar, ringkas, anaerobik juga kuat. Gitu. Di sebelah kita ada yang namanya Neomedia. Neomedia ini sebenarnya salah satu produk yang cukup kita gampang tahu. Kita bisa kasih videonya. SSA-nya extremely gila kalau yang ini. SSA-nya di 3200 meter persegi. Ini adalah salah satu media yang paling advance di dunia saat ini. Kok bisa ngomongin SSA terus? Karena memang semua dari ini ngomongnya SSA. Surface area itu adalah yang diomongkan semua orang sebenarnya. Itu yang membedakan yang namanya produk kualitas dibandingkan yang lain. SSA-nya dia mencapai sampai 3200 meter persegi, di mana sebelumnya di 4000 meter persegi. Lebih kecil karena dia membuat inovasi baru ya, bentuknya seperti Ninja Star itu dia memastikan open flow porositas lagi dan memastikan tidak terjadi clogging di dalam akuarium kalian. Kedua, dia dapat free bakteria, keunggulannya, dan yang pasti dia bisa dipakai dalam kondisi apapun dan bisa dipakai dalam kondisi arus yang sangat-sangat deras. Jadi ini ada salah satu media yang tidak gampang rusak. Dan kita bisa kasih beberapa cuplikan yang saat dia dibandingkan dengan EHEM Substrate Pro. Jadi ini kalau misalnya ngasal udah dituntut sih mereka sebenarnya. Jadi kalian harus bisa lihat itu. Dan yang pastinya lagi selain EHEM Substrate Pro, Neomedia ini juga bisa kalian buka di www.aquario.co.kr karena di situ sudah ada seluruh spesifikasi bahkan tesnya ya. Jadi SSA itu ada tesnya. Itu dia sengaja taruh SSA-nya punya tes di dalam websitenya dia sehingga kalian bisa lihat tesnya sendiri gitu. Jadi di dalam perusahaan yang kita bekerja sama tuh biasa no bullshit policy ya. Jadi kalau mereka bilang A ya kita harus pastikan mereka akan ngomong A dan nggak cuma ngomongan tapi ada tesnya dan cara bekerjanya gitu. Oke. Kelebihan yang terakhir dibandingkan seluruh merek media yang lain adalah Neo juga memiliki 3 macam media yaitu pure, soft dan hard. Dimana yang si pure ini tuh dia konstan ya. Maksudnya konstan tuh dia tidak mengubah pH sama sekali. Jadi kadang-kadang kita suka salah tuh. Maksudnya konstan tuh pH 7 kali atau apa enggak. Konstan itu pH lu kalau misalnya di aslinya 7,2 ya 7,2 gitu. Aslinya 6,8 ya 6,8. Dia nggak ngerubah pH lu sama sekali gitu. Soft itu dia nurunin pH kalian. Jadi misalnya tergantung. Jadi berapa banyak mau turunin ya gitu. Ya tergantung berapa banyak lu mau taruhnya. Dan tergantung berapa besar tanknya. Itu pengaruh sih. Biasa nuruninnya tuh sekitar sampai setengah pH. Jadi maksudnya bisa dari 7 dia turun ke 6.5. Mentok-mentok itu di 6.3 gitu. Semakin banyak ya dia akan semakin turun. Cuman nggak bisa ngambles sampai 5 itu nggak bisa sih gitu. Hard juga sama, dia cuma naikin kurang lebih sekitar 10% lah, give or take gitu. Jadi kalau misalnya lu sekarang 7,8 atau 7,5 ya naiknya nanti ke 8, 8,1, 8,2 gitu. Jadi nggak bisa terlalu jauh juga. Ini tuh kurang lebih give or take turun naik tuh 10% gitu. Belum ada sama sekali media yang seunik ini di dunia ini. Jadi media yang di depan kalian adalah salah satu media paling unik dan salah satu yang terbaik di dunia at this moment ya. Kita nggak ngomong di Indonesia tapi worldwide. Jadi at this worldwide ini salah satu yang terbaik. Ada juga masih ada Biohome yang selalu diperdebatkan sebagai nomor satu media. Kita juga jual. Jadi kalau mau cari kita ada semua kok. Cara pemakaian di kolam ataupun di air laut ya. Jadi gue ngerekomendasikan 2 media ini di kolam koi, air laut, aquascape, predator, apapun sih sebenarnya. Karena gue suka banget kalau di aplikasi di kolam. Ini karena kita lagi ngomongin kolam, gue akan ngomongin lagi aplikasi di kolam ya. Kenapa gue merekomendasikan
Marine Pure karena sebenarnya adalah untuk mengejar pengurangan nitrat di dalam kolam sih sebenarnya. Kegunaan plusnya saat kalian memasukkan Marine Pure di dalam kolam kalian, penurunan nitrat itu lebih terasa, dan apabila nitratnya kurang, growth kalian naik, oksigen itu pasti naik. Karena high nitrat itu hypoxia, artinya hypoxia itu kekurangan oksigen gitu. Jadi lower nitrat, high oksigen, high growth, dengan lebih banyak oksigen mereka bisa menyerap mineral jauh lebih banyak gitu. Jadi itu salah satu benefit menggunakan Marine Pure. Dan juga pastinya aerobiknya juga pasti banyak karena open porosity anyway. Media ini sama sebenarnya, tapi jauh lebih kecil, jauh lebih hard. Perbedaannya adalah nomor satu, gue suka banget media ini karena clay. Dia tuh bahan dasarnya berbeda dari media Marine Pure yang glass base. Ini adalah clay base. Apa sih maksudnya clay base? Clay base itu dia terbuat dari tanah liat sebenarnya, basicnya, yang dikeraskan sangat-sangat keras dengan tipikal yang berbeda. Nah, dengan posisi itu dia jauh lebih mirip mineralnya daripada glass base gitu. Nah, karena itu gue lebih suka ini di kolam seperti koki ataupun koi karena ya dia itu clay base gitu. Mereka mineral lebih cocok lah karena mud dan clay itu lebih more alike daripada mud and glass. Karena glass itu terbuat dari pasir yang dibakar. Kalau misalnya clay ya terbuat dari tanah yang dibakar gitu. Jadi either or ini mirip tapi mirip fungsinya, beda asalnya. Jadi mineral base-nya gue rasa akan jauh lebih cocok ini untuk ikan-ikan air tawar, tropis ataupun koi, koki, arwana dan hal-hal yang lain lah. Karena menyerupai lebih ke mereka punya media asalnya gitu. Cara pemakaian kalau ini open ya. High flow, turun, hajar, keras, rata, nggak ada masalah. Dia rata. Maksudnya rata mungkin nanti bisa dikasih gambar ya. Rata itu adalah dia tuh cuma bisa ditaruh di dalam sesuatu yang dimana airnya mengalir di atas. Itu artinya dia membuat banyak banget ruang anoxic ataupun ruangan yang sebenarnya low level of oxygen dan breeding of anaerobic bacteria jauh lebih besar di dalam posisi itu. Kalau di dia tuh dia bisa mainin di top down flow yang lebih kencang karena lebih memicu aerobic bacteria sebenarnya. Jadi aerobic bacteria itu yang bisa ngurangin amonia kalian lebih cepat, dimana ini biasa gue combine untuk menurunkan nitrat gitu. Jadi dua ini adalah menurut gue the perfect combination selama penggunaannya tepat dan sesuai caranya. Mungkin nanti dikasih talk shot caranya masukin di kolam, di akuarium dengan cara yang berbeda-beda. Oke. Terakhir adalah sebenarnya tim gue masukinnya tuh lebih ke perbandingan, maksudnya tuh lebih ke arah penggunaannya berapa liter sih sebenarnya. Nah, mungkin sekalian gue summarize aja sih. Jadi satu blok ini bisa mencapai sampai 2000 liter. Ini bisa mencapai 400 liter air satu. Oke. Mau pakai pure hard sama aja. Perbedaannya di sana. Mereka itu yang namanya media bakteri itu bermain namanya biolot. Biolot itu artinya jumlah ikan yang di dalam, jumlah karang yang di dalam, jumlah tumbuhan yang di dalam. Semua ini adalah biolot. Biolot itu adalah artinya itu beban biologis yang ada di dalam akuarium. Jadi buat kalian yang nggak ngerti arti biolot, gue kasih tahu dulu ini adalah beban biologis yang ada di dalam akuarium. Karena seluruh ikan berak, seluruh tanaman akan mengeluarkan waste, koral juga mengeluarkan waste, apapun itu mengeluarkan waste gitu. Jadi misalnya akuarium gue tapi kecil kok, cuma 1,20 meter, misalnya 400 liter air lah gitu. Oh, gue berarti pakai satu cukup nggak? Cukup kalau ikan lu cuma 5 yang kecil-kecil atau 6 itu cukup. Tapi kalau ikan lu banyak ya nggak bisa. Kok bisa ngomong kayak gitu ya? Karena terbukti di arwana di kita mungkin dikasih lihat tanknya, itu tanknya besar 2 meter. Kita cuma pakai nggak sampai 5 liter kok ini medianya di dalam situ. Nanti mungkin bisa di videoin gitu. Sekarang satu ikan kita nggak perlu banyak gitu. Dan media ini memang bagus, sebagus itu. Iya sebagus itu. Gue nggak perlu taruh media sebanyak itu untuk arwana yang sebesar ini gitu. Bahkan tanning size dan kita kasih makan tiap hari kodok, ada udang, semuanya live feeding kok gitu. Dan banyak sih sebenarnya. Itulah perbedaannya. Jadi kalau biolotnya 1 ya pas-pasan masih oke gitu. Cuman kalau misalnya di dalam tank saya 2 meter tapi kokinya ada 20 gitu, itu kan heavy sekali biolotnya gitu. Heavy biolot yang membutuhkan media yang lebih banyak gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya heavy biolot gue rekomend dia di 1 banding 100 sampai 200 liter. Kalau dia heavy biolot tuh di 500 sampai 1000. Jadi itu kurang lebihnya kalau misalnya di ngomongin low, medium dan heavy biolot ya. Sekali lagi itu jadi buat media itu, pemilihan media itu penting menggunakan tipikal ikan-ikannya. Kalau di ikan koi gue suka banget pure atau soft. Karena heavy feeding itu lebih condong ke softer water. Kalau misalnya pH-nya kecil, di bawah 7, problem di amonia tuh rendah. Nanti gue kasih juga cuplikannya lah.
Jadi kalian bisa baca sendiri gitu. Nah, jadi softer water gue cocok buat arwana, tropis, diskus, altum orinoco, pari, ikan-ikan begitulah, sampai yang di heavy bidding. Sebenarnya koi di pure bisa nggak? Bisa banget sih. Sebenarnya salah satu yang paling gue rekomend juga pure. Atau di koki juga pure. Tapi kalau kita buat kontes base nih yang kasih makannya ngawur, saya sih lebih condong selalu di soft gitu. Karena lebih ke arah masalahnya, lebih ke arah kontesnya sih dan kasih makannya. Kalau misalnya kasih makannya nggak ngawur ya, pure ini udah best buat almost dimanapun. Gue bisa taruh di laut bisa, di arwana bisa, dimanapun bisa gitu. Oke, jadi menurut gue itu aja yang gue harus kasih tahu tentang kalian. Sekali lagi tuh Neo Media tuh free factory starter ya. Ini kuat banget. Kalau mau cek ini gampang nih, isi air, pakai mikroskop. Nanti next sih mungkin kedepannya beli mikroskop Ji. Jadi kita bisa kasih tahu sedikit video-video mengenai mengenai bakteri gitu. Jadi buat kalian bisa lihat sendiri gitu. Jadi nextnya kita akan prepare ke sana. Jadi itu aja yang gue akan bahas mengenai kalian, mengenai Neo dan Marine Pure beserta media-media yang lain. Jadi selalu cari produk-produk media di Java ataupun teman-temannya. Di luar toko-toko kita juga banyak. Support selalu kita punya local fish store ataupun toko lokal fish kalian yang sekeliling kalian. Mudah-mudahan bisnis ini selalu lancar dan baik buat kalian ke depannya. Thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Take care and bye-bye.